feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. Kalau di MTB-nya gue rasakan adalah gue mendapatkan tadi manfaat dari sehatnya secara bersepedanya. Habis itu juga kita membuka network. Alhamdulillah, thank you kepada Kapten Daniel dari Batik Racing Team. Itu memberikan kepercayaan kepada gue untuk ngajak atletnya yang memang punya prestasi juga di Indonesia. Namanya Yoris Sahara. Dia salah satu elit di dunia MTB, baik di DH ataupun di genre enduro. Nah, dia waktu itu punya poin, tetapi dia harus bermain di Trophy of Nation Enduro World Series waktu itu tahun 2019 kalau tidak salah. Itu di Italia. Di Italia. Nah, kebetulan gue juga mau main di sana, ya udah. Bersambut gayung, ya udah kita barengan aja ke sana. Nah, gue kebetulan disupport juga oleh Batik Racing Team untuk bermain bersama-sama di sana. Gitu. I swear to God they all let me down. Halo, salam sehat. Gimana kabar lu hari ini? Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Gua Andre Prianto, seneng jumpa lagi di channel Pressroom TV, masih seputar dunia keselamatan dan keamanan atau safety and security. Kali ini kita akan ngebahas tentang kiat aman bersepeda gunung sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena nih gue ngutip dari Fox Sport Asia, katanya olahraga ekstrim menjadi semakin populer gitu ya. Termasuk salah satunya adalah sepeda gunung gitu. Di samping ada snowboarding, panjat tebing, skateboard gitu ya. Nah, itu jumlahnya setiap tahun terus bertambah. Nah, ngomong-ngomong soal sepeda gunung atau MTB, hari ini gue kedatangan narasumber. Ini ada Om Ical Har. Hai, apa kabar Om? Halo, apa kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Nah, nanti gue akan ngobrol nih sama Om Ical, mengingat MTB adalah olahraga yang Boleh buka ya? Oh, boleh Om. Biar nyaman, biar enak ngobrolnya. Biar kelihatan juga mukanya. Ya, olahraga ekstrim juga, makanya nih gue pengen ngebahas nih soal dari faktor sisi keamanan dan keselamatan ya, kira-kira gitu lah ya. Harus. Dalam bersepeda gunung nih Om Ical. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke, masih bareng gue Andre Prianto. Hari ini kita akan ngobrol sama Om Ical Hart nih. Om Ical, gimana? Apa kabar Om? Baik Om. Oh, badannya kelihatan kan ya? Kurus. Kering, kalau istilahnya orang kering ya. Sepedaan terus. Gimana Om? Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah baik. Om, Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Om? Ya, sekarang lagi persiapan beberapa series nih untuk enduro di beberapa kota di Pulau Jawa tentunya. Oh, hanya di Pulau Jawa ya Om? Ya, saat ini baru mau ikutan lagi yang ada di Pulau Jawa dulu dan Bali mungkin ya. Oh gitu. Iya, lagi persiapan. Banyak ya? Ya, seriesnya sih per tahunnya rata-rata 4 series sampai dengan 5 series sih. 5 series. Iya.
Soalnya Om Ical nggak bisa jalan-jalan keluar nih, lagi COVID. Biasanya beliau naik hajinya MTB tadi ngobrol atau umroh. Tapi kali ini karena ke Kanada dan ke mana Om? Ke Selandia Baru ya? Iya. Rotorua ya? Betul ya. Nah, karena New Zealand karena lagi COVID nih, jadi mainnya di lokal dulu Om ya. Nah, ini ngomong-ngomong lokal baru habis pump track di Gentong ya, gimana Om? Ya, kebetulan kemarin saya ngikutin seri yang kedua di Indonesia Pump Track Series. Jadi mereka series pertamanya ada di Pesona Wanajaya di Bekasi. Nah, yang kemarin seri keduanya saya ikut di Indonesian Pump Track Series di Kampung Sepeda Gentong yang ada di Bale Endah, Bandung. Nah, alhamdulillah sih kemarin di kategori Master B, Master B di 40 tahun ke atas, saya kemarin dapat posisi kelima. Oh, ya. Gitu Om. Lumayan lah di usia yang seperti ini, usia senja, masih ada prestasi. Masih kelihatan 15, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Seru sih kemarin, seru. Ya. Ramai Om yang ikut Om? Lumayan sih, kemarin mungkin di atas 200 peserta mungkin. Iya? Ya. Apa karena lagi COVID jadi orang kayaknya sekarang semangat untuk olahraga kali Om? Nah, mungkin itu juga. Tapi memang sejak kan pandemi kemarin, 2 tahun kemarin kan lomba juga dibatasin ya. Iya betul Om. Dari mulai PPKM lah, dari betul. Regulasi ini itu dan segala macam. Tapi orang justru mungkin challenge-nya di situ, wah, gue udah lama nih nggak ikutan lomba, padahal gue udah sering latihan gitu kan. Nah, pada saat ada lomba, itulah kesempatan buat mereka membuktikan bagaimana fisik mereka untuk di satu lomba itu. Betul. Karena katanya kan ya untuk menjaga, pertama mungkin jenuh kali di WFA ya Om ya. Kedua ya biar badan fit juga kali ya. Dan tuntutan sponsor. Iya kan? Kan sponsor pasti nanya ini, kenapa sih nggak lomba-lomba sih ya? Mereka akhirnya harus itu. Bener. Karena kalau di pump track itu tidak hanya yang berusia saja, tapi mereka justru cikal bakalnya MTB itu biasanya basicnya adalah di BMX, di pump track itu basicnya buat menuju ke jenjang MTB biasanya. Gitu. Ya. Maka kemarin pesertanya banyak anak kecil juga. Ya dari mulai usia yang di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun, youth, junior sampai ke yang udah master seperti kita ini. Iya. Jadi pump track itu nggak ada ininya Om ya, nggak ada rantainya ya. Sebenarnya itu cuma di gini-gini aja. Ya, istilah di push ya. Di push ya. Gitu. Kalau latihan biasanya memang menggunakan rantai, tapi kalau lomba, kalau challenge-nya kemarin tuh tanpa rantai. Gitu. Tapi itu diangkat-angkat di gitu aja. Ya di pompa kan, ngepompa pompa terus iya. Fisiknya luar biasa, udah kebayang sih. Capeknya lumayan. Paha, dada, sakit banget semua. Iya. Apalagi udah lama nggak ini Om ya. Udah berhenti ya. Hanya latihan doang kan. Latihan doang ya Om. Iya. Nah Om Ical gimana nih ceritanya nih sampai topinya semua peralatannya lengkap gini kok bisa kepincut sama MTB nih, gimana ceritanya nih Om? Iya, kalau bilang kepincut itu kan biasa kayak kita pacaran lah ya. Ngelihat dulu, suka gitu kan, terus kita cobain, akhirnya di pacaran gitu kan. Akhirnya ya jatuh cinta benar-benar gitu kan. Ya awalnya sih sebetulnya basicnya kalau saya kenapa suka banget dengan MTB, ya karena dari dulu memang suka sepeda. Jadi dari sejak kecil, dalam artian dari mulai SD, SMP, SMA gitu sampai menjelang kuliah tuh suka banget dengan sepeda. Ya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita juga ngelihat sepeda itu, wah kayaknya menarik nih gitu kan. Kenapa menarik? Buat kita sehat, tapi challenge-nya buat kita juga di situ ada gitu. Ya dari mulai kita istilahnya mencari suatu jati diri untuk gue nih sukanya sepedanya di mana gitu dan segala macam tuh yang akhirnya membuat kita terpacu untuk wah gue kayaknya enak nih kalau fokus di sini gitu. Dunia sepeda, dunia MTB, wah asik juga gitu kan. Tapi memang awalnya dulu ketika suka itu tadi udah langsung ke MTB Om? Enggak, tadi dari mulai main di BMX dulu. Oh BMX dulu, iya, anak BMX. BMX juga.
dari BMX karena itu memang basicnya di BMX itu ya akan itu tadi menjenjangnya adalah pasti ke MTB biasanya seperti itu. Gitu. Dan itu terbukti di saya karena suka sepeda di BMX gitu kan. Dulu nggak ada tuh namanya sepeda dirt jump, nggak ada namanya sepeda slopestyle, istilahnya kan. Apa sih bedanya slopestyle sama dirt jump? Ya pasti beda lah, gitu kan. Ada namanya udah beda. Nah itu nggak ada dulu, apalagi di Indonesia. Betul. Kita mau kemana gitu? Jatuh-jatuhnya ya kalau dulu namanya cross country, dari cross country baru beranjak ke all mountain gitu kan. Karena memang kalau saya dulu dari tahun 2003-an lah gitu ya, udah senang banget BMX itu. Sampai tahun 2006 baru senang cross country. Baru tahun 2008 itu baru senang all mountain. Kenapa? Karena memang teknologinya juga baru-baru ada seperti itu dulu. Dulu kalau kita mencari sepeda susah banget dulu. Betul, mau sesuai, terus lahannya di mana susah banget dulu. Nyari helm yang proper susah banget, mahal lagi. Betul. Zamannya waktu itu ya. Nyari safety juga wah mahal banget gitu. Brandnya tertentu gitu kan. Betul. Jadi dari tahun berapa Tom sebenarnya mulai benar-benar? Kalau benar-benar seriusnya dari tahun 2006 lah. 2006 ya? 2006. Ya, kalau gitu ya. Sekarang udah 2022. Ketahuan banget ya dari muka ya. Iya. Nah, kira-kira seberapa penting nih MTB nih buat Om Ical? Ya, kalau saat ini sih seberapa pentingnya kayaknya kalau di MTB-nya gua rasakan adalah satu, gue mendapatkan tadi manfaat dari sehatnya secara bersepedanya. Betul. Habis itu juga kita membuka network. Nah, network ini adalah kita berada di tengah-tengah komunitas yang membuat kita sehat. Nah, si komunitas ini juga membuat kita terus berkembang secara skillsnya, karena kita mau tidak mau kalau udah berada di komunitas itu kan selalu challenge-nya adalah lu udah bisa apa? Lu mau ngapain besok? Kan begitu kan? Nah, itulah yang bermanfaat buat diri kita sendiri. Jadi udah selain ngumpul sama tadi silaturahmi, network, di sisi lain juga sehat ya Om ya. Pasti itu harus. Di gunung soalnya. Ya itu challenge-nya. Itu yang membuat kita nikmat. Gitu. Nah Om, waktu sebelum COVID katanya dengar-dengar ini sempat ngelatih Om ya, atau jadi manajer gitu Om, tim atlet MTB Batik Air ini. Ya sebetulnya gini, kalau dibilang melatih enggak, tapi kebetulan alhamdulillah thank you kepada Kapten Daniel dari Batik Air Racing Team itu memberikan kepercayaan kepada gua untuk ngajak atletnya yang memang punya prestasi juga di Indonesia, namanya Yoris Sahara. Dia salah satu elit di dunia MTB, baik di DH ataupun di genre enduro. Nah, dia waktu itu punya poin, tetapi dia harus bermain di Trophy of Nation Enduro World Series waktu itu tahun 2019 kalau tidak salah. Itu di Italia. Di Italia. Nah, kebetulan gue juga mau main di sana, ya udah bersambut gayung, ya udah kita barengan aja ke sana. Nah, gue kebetulan disupport juga oleh Batik Air Racing Team untuk bermain bersama-sama di sana gitu. Dari mempersiapkan dia keberangkatannya, selama fasilitas di sana juga, sampai ya jadi pendamping plus manajernya dia selama dia di Italia gitu. Itu berapa lama tuh berarti? Kalau lombanya sih 2 hari ya, lombanya 2 hari, tapi persiapannya mepet banget, mepet banget, nggak sampai seminggu. Kita harus berangkat ke sana, ya karena lain satu hal, ya alhamdulillah kita udah siap juga di Italia itu, kita ngikutin Enduro World Series untuk Trophy of Nation gitu. Jadi ini dari berbagai macam negara berlomba di sana. Di Asia kebetulan hanya ada 3 negara, ya waktu itu adalah Korea dan Jepang plus Indonesia. Indonesia ya, cuma 3 ya? 3 negara. Nah Om, ngomong-ngomong tadi soal lomba tuh, tadi kan disebut enduro, terus apa istilahnya apalagi tuh? Ada downhill. Nah mungkin bisa Ya beda-beda ya. Jadi saat ini memang yang lagi genrenya di MTB Om ya. Ya, yang saat ini yang lagi hits adalah di kalangan all mountain itu adalah enduro. Itu apa tuh? Jadi enduro itu adalah lomba
ketahanan fisik yang dimana multiple dari stage gitu ya. Kalau downhill kan hanya satu stage. Gimana multiple? Ya kalau downhill itu kan hanya satu stage aja, satu kali run gitu ya. Oh iya, oke. Satu kali run, biasanya sih kurang lebih 1 kiloan lebih ya, di atas 1,2 atau 1,8 lah, sampai 2 kiloan itu ya. Nah kalau di enduro itu bisa multiple stage, jadi satu hari lombanya bisa 3 SS special stage gitu ya. Nah itu adaptasinya dari rally motor. Oh, dari ya. rally motor. Bedanya kalau rally motor tuh dari mulai start itu dihitung terus kan, naik dihitung ya kan. Turunan dihitung. Nah kalau di sepeda hanya turunannya saja yang dihitung, yaitu di SS itu. Nah kalau LS-nya atau sesi nanjaknya tidak dihitung, hanya dibatasin waktu saja. Nah kebetulan kalau kemarin kita di Enduro World Series itu, satu hari itu kita ada 5 LS, ya itu adalah nanjaknya 5 kali, dan untuk turunannya SS-nya ada 5 juga. Dan karena kelas dunia, wow juga. Nanjaknya kurang lebih minimum tuh 2 kiloan. Satu kali nanjak ya. Jadi kalau ada 5 LS ya 5 kali 2 kilo, kurang lebih 10 kilo nanjak itu. Wah banget, dan di luar lagi ya nanjaknya, wah gila tuh. Kalau turunannya 5 SS juga rata-rata 2 kiloan ya turunannya lumayan juga. Ya, dan karena kelas dunia ya ngeri-ngeri lah. Ngerinya tuh kenapa tuh? Ya karena kita nggak pernah main di sana, ya kan, nggak pernah main di sana. Tracknya juga istilahnya track yang wow super sulit banget gitu ya. Apalagi setelah saya gitu ya, master gitu ya. Dan itu tidak ada perbedaan antara elite dan master, semua sama tracknya di situ. Oh gitu. Jadi kalau kita nanti mau lihat di YouTube-nya, wah itu gila banget, tracknya udah kelas DH, sebetulnya itu buat DH, tapi kita turunin dengan hanya single crown gitu ya. Dan 2 kilo semua berbatu, batunya tuh nggak berhenti, lepas juga, berpasir juga. Ya batunya kayak batu cadas gitu ya. Oh iya. Ya kalau senggol gitu, waduh, makanya itu perlu safety, perlu banget safety buat kita. Nah tapi sebelum masuk ke safety-nya nih Om, apa sih bedanya tadi balapan atau race di sana? Tadi kan Om Ica udah cerita tuh kondisinya medannya lah dengan yang di Indonesia gimana tuh? Ada bedanya? Ya perbedaannya pasti ada ya perbedaannya. Tetapi yang paling pasti kalau di sana itu semua memang sudah disusun dengan baik gitu ya. Artinya disusun baik itu adalah semuanya memang udah punya standarisasi gitu ya. Di Indonesia ada, ya ada, tapi kan dengan kearifan lokal kan, artinya disesuaikan dengan kondisi di lokal itu sendiri. Yang paling pasti pengalaman kita kemarin di Enduro World Series itu adalah semuanya sesuai dengan apa yang kita baca di di website. Jadi dari regulasinya, bagaimana kita harus daftar, bagaimana kita harus race, bagaimana kita harus latihan, itu semua sudah tertuang dalam buku namanya racebook, gitu. Kita mendapatkan real time-nya itu benar-benar. Jadi pas kita start, kita finish tuh semuanya sudah ada tuh. Artinya sudah ada tuh, kita melihat berapa menit kita mencapai berapa di finishnya, mencapai itu semua sudah tertayangkan dengan baik gitu. Jadi kita wow gitu. Ya di sini juga sama sih, cuman mungkin teknologinya udah beda kali ya. Teknologinya ya. Tapi kita bangga lah di Indonesia kita bisa race dengan standarisasi yang udah ada di Indonesia juga. Oke, masih bareng gue Andre Prianto dan Om Ica di channel Pressroom TV. Selalu semangat nih Om Ica. Semangat. Nah ini Om, gue ada pertanyaan nih, katanya pertanyaan singkat yang perlu lo jawab nih, katanya yang cepat nih ya. Waduh, dapat hadiah dong. Dapat hadiah, dapat hadiah sepeda Om. Iya. Nah nih, apa nih, minta izin atau minta maaf nih Om?
Izin. Oh, mau minta izin ya? Iya dong. Nggak yakin gue deh kayaknya sih Om. Kan tadi udah diizinin. Oh iya, diizinin. Kasih sepeda Om, diizinin Om ya. Iya. Fox atau RockShox nih Om? Fox. Oh, Fox. Yeti atau Santa Cruz? Yeti saat ini. Oh, Yeti saat ini. Yeti sama Santa Cruz bagusan mana Om? Atau sama aja? 11-12 ya? Kalau dibilang ya tergantung kita juga sih. Oh. Tergantung kita juga. Tapi buat saat ini buat saya Yeti udah top lah ya Om ya. Ya. Downhill atau enduro? enduro. Oh, jalan-jalan sama keluarga atau goes sama teman-teman nih Om? Jalan-jalan sama keluarga. Oh, jalan. agak kurang meyakinkan itu Iya. ya. Tanjakan atau turunan Om? Turunan. Turunan. Malas saya nanjak itu. Kalau cuaca hujan lebih baik lanjut atau makan Indomie nih Om? Atau nyeduh kopi? Lanjut. Oh, lanjut Om. Karena itulah enaknya bersepeda. Tantangannya. Iya. Nah, kopi manis apa kopi pahit nih Om? Manis. Oh, kalau cuaca hujan lebih kalau trek licin apa yang tapi hujan atau trek kering tapi berbatu? Oh, Trek kering berbatu. trek kering berbatu. Bukan lebih sakit Om? Ya challenge-nya di situ. Karena kalau tadi licin kan sudah bersepeda di hujan-hujanan. Iya. Wah, menarik nih. Tadi kan udah tahu nih Om ya, faktor resikonya ya, MTB itu kan tinggi lah gitu atau ekstrim lah ya, bisa kita bilang begitu ya. Nah, karena apa? Tadi mengikuti gravitasi, terus medannya segala macem gitu. Nah, bagaimana itu Om? Caranya meminimalisir risiko gitu Om. Dan alat apa aja nih dalam hal safety-nya yang perlu dimiliki oleh seorang yang bermain di dunia MTB ya. Dunia MTB lah gitu Om, kira-kira Om. Ya, sebetulnya sih kalau bicara safety semuanya adalah kembali kepada kitanya. Jadi kalau kita mau menggeluti sebuah hobbies ya, terutama katakanlah kita bicara sekarang mountain gitu ya, atau MTB, mountain bike gitu. Yang paling penting adalah kitanya harus tahu diri dulu. Maksudnya tahu diri gimana tuh? Ya kalau kita baru belajar ya jangan main di yang ekstrim dong. Oh, iya, jangan main di track yang ini. Artinya baiknya sebelum kita bermain sepeda itu kita harus tahu diri dulu. Oh ini berakibatnya Apa begini gitu. Atau kita nyari referensi dulu kan. Oh kalau kita mau main MTB basicnya kita apa? Ya kalau bermain sepeda biasa aja ya oke gitu ya. Tapi yang paling penting kita harus tahu dulu nih dari kitanya sendiri secara fisik kita harus siap. Yang kedua adalah kita harus tahu sendiri bagaimana cara kita menaklukkan medan itu. Artinya apa? Belajar. Iya betul. Itu untuk knowledge-nya. Tapi kalau untuk kitanya kalau bermain MTB baiknya seperti apa? Kalau buat saya sendiri adalah begini. Kalau kita mau bermain cross country gitu loh. Cross country ekstrim nggak? Oh ekstrim. Kalau kita lihat di beberapa video yang ada di channel-channel apapun, cross country itu bermain sepeda cross country sendiri sekarang itu kalau di lombanya udah hampir mirip kalau di Indonesia mungkin bisa kayak sekelas downhill. Oh gitu. Karena harus melewati rintangan dari mulai drop, dari mulai berm dan segala macam, batunya gede-gede. Kalau di luar, di luar ya. Banget ya, Men. Iya, bisa loncatnya dung gitu kan. Itu ngeri gitu. Ngeri. Bagaimana gitu kan dengan di track yang ada di Indonesia, apakah sama dengan di luar negeri? Oh, tentunya beda ya, gitu kan. Tidak sama ya. Yang pasti itu tadi kalau kita udah basicnya udah tahu, terus sepedanya kita udah mumpuni, terutama dari segi satu contoh nih. Bagaimana sistem remnya baik atau tidak, itu kan safety juga kan. Iya betul Om. Kalau kita baru main sepeda tahu-tahu, oh kita biasa main motor dengan rem depannya di kanan gitu. Tahu-tahu di sepeda kok beda ya. Nah itu juga kita ketahui dulu dong. Betul harus karena paham. Iya. Karena tidak semuanya rem depan itu ada di kanan. Oke. Kalau sepeda. Kadang ada yang di kiri. Ada yang kidal ya. Iya. Itu harus penyesuaian juga. Betul. Tinggi rendah dari sebuah seat post gitu kan itu harus menyesuaikan juga. Nah hal-hal seperti ini basic. Iya betul. Nah bagaimana dengan diri kita sendiri setelah kita mengetahui seperti itu? Ada satu yang perlu kita lengkapi juga. Kalau kita baru mau main di gunung katakanlah atau di sebuah trek. Yang paling basicnya adalah kita harus menggunakan helm. Nah biasanya nih, kebetulan saya bawa. Banyak ini ada banyak ya. Nih. Nah ini helm sebetulnya memang kita untuk untuk all mountain atau MTB ya. Tapi ini bisa juga buat XC. Ya. Yang paling pasti harus ada ikatannya
Ya, karena itu baik buat safety. Ini contoh. Ini bisa buat XC cross country tadi atau buat apa namanya di mountain bike bisa juga. Tapi kalau udah bermainnya yang sangat-sangat ekstrim tanda kutip, wah ini kayaknya turunannya ngeri gitu ya. Ya kita harus menyesuaikan juga. Oh nggak punya katakanlah full face seperti ini, ya tidak apa-apa. Ini full face katakanlah, ya. Bisa tapi dikasih lihat Om, bisa dikasih lihat Om. Ini full face. Nah ini full face ini sebetulnya kayak downhill ya, tapi dengan perkembangan teknologi dan segala macam, ini lebih ringan daripada downhill. Dan biasanya untuk teman-teman yang bermain enduro udah bermain seperti ini. Kenapa? Karena resiko untuk kita katakanlah terjatuh dari sepeda ke depan dulu, ini bisa bisa menahan gitu kan. Ini lebih aman lagi kalau menggunakan Google ini. Pakai Google ya. Ya, kenapa? Karena serpihan debu atau batu kecil atau apapun bisa terlindungi dengan aman. Yang udah advance ya. Iya. Kalau masih yang standar aja ya. Helmnya yang basic ya, juga Om ya. Gitu. Tapi pakai Google atau kacamata akan lebih baik. Tetap lebih baik ya. Karena hal-hal seperti ini mungkin costly lah, terus kurang nggak mumpuni buat kita, yaitu kembali pada kitanya. Kita mau main seperti apa? Betul sih Om. Gitu. Apalagi kalau udah fokusnya, wah harus menaikkan level. Satu level kegantengan, kedua level fashion ya kan? Ya itu juga berpengaruh sih. Betul. Dulu zamannya saya bermain cross country di beberapa tempat, contoh kayak kita kalau di Jakarta biasanya main all mountain atau mountain bike itu di puncak katanya. Di puncak ya. Dulu saya ngeri loh ngeliat teman-teman bermain sepeda itu. Ngerinya apa? Wah, ini orang kayaknya udah jago nih. Karena apa? Helmnya udah full face gitu kan. Terus pakai kni gitu kan, pakai elbow gitu kan, elbow terus pakai body protector. Wah, jangan-jangan treknya juga serem gitu kan kalau dulu kan. Tapi pas kita mainin, cuman gini doang gitu. Cuman gini doang kan versinya siapa gitu kan. Itu tergantung dari sudut pandang kita terhadap track itu kan. Betul. Tapi kalau kita udah main speednya di atas 30 ya kan di sebuah track atau mungkin bahkan 20 km per jam aja kita udah ngeri gitu kan. Bahkan 10 km per jam aja kita udah ngeri. Kenapa? Ya gravitasinya udah berbeda. Iya betul. Itu kalau di track yang alam gitu ya. Bagaimana kalau bukan track alam? Sama juga. Kalau kita mau main di katakanlah di dekat-dekat kalau di daerah Bintaro nih, jalur pipa gas gitu kan, Koweri atau segala macam. Sekarang udah nggak flat lagi. Iya. Udah drop-dropan istilahnya. Kalau teman-teman tuh drop udah jam. Itu kan juga harus safety buat kitanya. Betul Om. Kalau kita hanya ngelihat, tanahnya cuma gitu doang, belum tentu loh. Kadang-kadang tanahnya itu bisa membuat kita tergelincir dan segala macam. Betul. Itu pun merupakan bagian dari safety. Iya. Nah biasanya kalau saya di track biasa, ya memang nggak mungkin secepat kalau kita bermain di bike park gitu ya, atau di sebuah track tertentu gitu. Makanya saya kalau di track tertentu saya juga pakai body protector. Nih contohnya ada ya. Contohnya. Nah, ini kni ya, ini buat di lutut. Di lutut. Ya. Selain nyaman buat kita, enak juga nih. Bisa menyerap keringat dan segala macam. Ya tergantung sih, ada yang hard, ada yang soft. Ini sih tergantung dari masing-masing. Ya, lumayan. Apalagi seusia saya nih harus aman banget nih gitu. Nah ini paling penting. Iya, ini paling penting gitu. Nah ini keamanan kita ini tergantung kitanya. Betul. Ada yang mau sukanya soft, sukanya hard, itu tergantung juga. Gitu. Ini tergantung. Tapi ada saya. Nah ini saya biasanya kalau celana sih ada dalamannya ya. Nih kayak gini. Ini celananya aja nih, tuh. Ini khusus. Ya. Iya, ada lapisannya. Belakangnya juga enak nih. Duduk di sadelnya juga nggak nih. Ini lebih aman buat kita. Jadi nggak repot. Nah ini kalau buat badan, saya menggunakan. Ada rompi. Nah, rompi ya. Ini ya kayak rompi gitu, vest kayak vest gitu. Ini nih bisa apa namanya buat punggung. Iya, buat punggung. Aman. Alhamdulillah sampai saat ini saya terlindungi dengan body protector ini. Sama leher itu kayaknya ya? Neck brace ya. Tapi biasanya sekarang udah di belakangnya ini. Ya, ini terlindungi dengan baik. Dan saya orangnya memang harus safety. Kalau bermain sepeda. Iya dong Om. Glove itu penting ya, glove itu penting.
sepatu gitu ya, itu paling penting juga. Kenapa? Di sini Elbow gitu ya, itu paling penting. Karena buat kita nyaman. Iya dong, betul. Nyaman. Kalau ada apa-apa juga, saya lebih wah, gue udah pakai body protector deh. Iya. Mau speed berapapun oke gitu kan, aman buat. Tapi speednya saya ya, bukan speednya orang lain. Itu penting banget gitu. Safety first ya. Iya. Om, kalau MTB itu atau katakanlah ya di dunia sepeda itu ada nggak sih untuk race-nya gitu, misalnya kayak mobil atau motor gitu ada khusus yang QC-nya gitu loh, oh nih misalnya stangnya udah sesuai atau belum, ininya udah oke apa belum, kursinya, joknya, semuanya gitu loh kira-kira. Kalau di setiap perlombaan, safety perlindungan dirinya. Kalau di setiap perlombaan sebetulnya di dunia sepeda itu ada namanya scruting. Scrut itu fungsinya buat apa? Itu untuk memastikan bahwasanya sepeda itu layak untuk lomba. Ya, itu ada. Regulasinya ada. Baik secara lembaga tinggi di sepeda itu sendiri ada di UCI kalau di secara institusional. Kalau di Indonesia ada namanya dari ICF ya. ICF itu Indonesian Cycling Federation atau ICI ya. Itu mereka sudah ada regulasinya. Jadi untuk sepeda itu harus layaknya adalah ABCD ada. Terus untuk si ridersnya itu harus menggunakan helm ABCD gitu contohnya ya. Ya tadi yang saya jelaskan, kalau downhill harus ada full face, kalau enduro boleh full face ataupun half face gitu. Itu ada semuanya. Jadi semuanya sudah ada. Dan memang baiknya regulasi ini dipatuhin oleh kita. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa dengan regulasi yang ada di Indonesia, mengikuti yang sudah ada di internasionalnya, maka kita pun kalau ikutan lomba di luar negeri, itu akan bisa kita terbiasakan dengan menggunakan tadi itu apa yang ada di regulasinya itu. Artinya maksudnya kita udah paham lah, betul. Tinggal ngikutin aja. Betul. Karena ada kejadian ketika saya ikutan lomba di luar itu, karena kita udah merasa, oh, gue mah udah biasa kok di Indonesia nggak dicek gitu ya. Once di sana dicek, ya apes lah. Apes ya Om ya. Nggak boleh start. Gitu. Itu kejadian ada. Dan itu tidak kejadian di rider kita. Rider luar negeri pun, once kita di si komisioner yang ngecek, kok kamu nggak pakai body protector? Nah, gitu, misalnya gitu Om ya. Udah nggak boleh start. Langsung nggak boleh start ya. Nggak boleh start. Boleh start tapi kena penalti istilahnya. Penalti. Itu kejadian. Itu kasihan ada beberapa riders itu saya pernah sempat tuh temen dari Meksiko sama dari negara mana gitu. Udah jauh-jauh ya. Udah jauh-jauh ke sana mau lomba nggak boleh. Iya benar dan bagus sih Om kalau ikut standar internasional, artinya kan selain bisa bagus untuk kita di negara kita sendiri, tapi juga kalau kita mau ikut lomba kemana aja seperti sudah terbiasa. Michal bilang udah sesuai lah. Gitu. Iya. Nah, gue pengen tahu nih Om, bisa diceritain nggak nih kalau kayak tracknya gitu ya, misalnya di luar negeri itu untuk bike tour itu kayak gimana sih Om? Apa yang membedakan dengan trek sepeda yang ada di Indonesia lah gitu? Iya, kalau bicara bike tour di luar dan di Indonesia pasti jauh lah perbedaannya ya. Karena di Indonesia banyak orang bilang ini bike park gitu kan, bike park A, B, C gitu. Sebetulnya kalau kita bicara bike park itu sebuah tempat yang memang sangat lengkap. Nah, cuman kan kalau di Indonesia kalau kita nggak bilang bike park kayaknya nggak keren gitu ya. Nah, kalau menurut saya di beberapa yang saya sudah kunjungin gitu ya, bike park itu memang lengkap gitu. Lengkap tuh apa tuh? Satu dari fasilitas fasilitas umum. Karena kalau kita bicara bike park, contoh nih di satu negara itu lengkap. Jadi satu bike park itu kayak resort gitu. Jadi penginapannya ada, kendaraan umumnya ada, dan kendaraan umumnya ada yang free dan tidak free gitu ya. Itu udah pasti. Tapi dari fasilitas secara namanya udah sebuah taman bermain gitu kan, sudah kayak apa ya, kalau kita masuk contoh kalau di Indonesia ke Dufan gitu ya. Nah di Dufan itu kan lengkap juga, mau ngaman aja ada. Nah sama di bike park di luar itu, kalau kita udah main ke situ fasilitasnya umumnya ada,
fasilitas untuk sepedanya juga lengkap. Kita mau milih jalur apapun ada. Ada ya Om ya. Gitu. Udah begitu, pada saat kita mau naiknya pun pilihannya ada 2. Istilahnya ada cable car gitu ya. Pakai cable car. Ataupun ada yang memang shuttle gitu. Shuttle yang pakai mobil loading ada. Loading. Nah, terus selain itu fasilitas kita setelah kita bermain pun lengkap. Restorannya ada, terus parking sepedanya juga lengkap, mau di mana aja. Dan itu tidak hanya kita bicara mountain bike aja, kita ngomong mau pump track ada, mau dirt jump ada, mau slopestyle ada, bahkan mau free ride ada. Oh gitu ya. Lengkap gitu. Dulu ketika saya belum bermain di sebuah bike park gitu, itu hanya cerita saja. Dengar cerita mimpi. Bahkan dulu hanya ngelihatnya di majalah gitu kan. Dulu kalau saya itu kan sering beli majalah tuh. Kalau sekarang nggak ada majalah ya. Kalau sekarang hanya digital. Dulu tuh ada majalah. Wah gila nih ada majalah luar. Wah kok kayak gini bermainnya. Hanya mimpi. Alhamdulillah kesampaian tuh sekarang ya. Nah Om tadi kan udah disinggung nih soal kalau olahraga MTB itu kan masuk kategori ekstrim lah ya. Gimana Om potensi anak-anak muda nih dengan udah mulai berkembangnya sekarang nih olahraga ekstrim ini seperti tadi Om Ical bilang gitu loh. Gimana tuh Om? Ya sebetulnya gini, generasi saat ini, terutama generasi yang udah bermain sepeda yang sejak tahun 2010-an kesini lah ya. Iya Om. Sekarang sudah enak. Artinya sudah enak itu fasilitas secara supporting dari toko sepeda, dari brand mau apapun Indonesia tuh mudah. Ada. Lengkap ya Om? Lengkap mau Indonesia apapun. Sebetulnya lengkap ya? Ada. Lengkap semua. Di Indonesia tuh mau apa aja gampang. Mau merek apa aja gampang. Punya duit ya Om? Iya, benar itu. Nah, bagaimana dengan regenerasi yang akan terjadi gitu ya? Betul, yang muda-muda sekarang milenial Om. Betul, sebetulnya fasilitas itu ada. Ada ya. Tergantung dari niatnya si riders itu sendiri. Katakanlah kalau dia mau konsen dan fokus di satu genre, apapun bisa difasilitasin, mungkin bisa juga gitu loh. Sekarang mau main, katakanlah mau BMX, semua sudah ada fasilitas. Lombanya pun sudah berbagai macam sudah ada. Bahkan support dari pemerintah ada. Begitupun dengan cross country gitu. Memang sekarang jatuhnya orang di enduro gitu. Tapi ya sama, mau main enduro pun mau tingkat lokal, Asia ataupun internasional, sebenarnya bisa semuanya. Tergantung dari si dianya juga mau ke level apa gitu kan. Nah, fasilitas untuk supportingnya banyak, mau produk lokal, mau produk dari luar juga banyak. Nah, kalau ngomong soal ini Om, gimana cara mengembangkan keterampilan ya, itu dia. Itu gimana tuh Om? Nah, cara mengembangkannya adalah begini. Kalau sekarang sudah banyak istilahnya kan kalau semakin kayak pisau lah ya, semakin diasah semakin tajam, begitu kan. Nah dengan dunia sepeda pun begitu, dunia prestasi di Indonesia begitu. Kalau sekarang sering dilatih di Indonesia lomba ini itu dan segala macam. Contoh mau main di enduro gitu, sering ikutan lomba di Indonesia, otomatis punya prestasi bagus. Nah sekarang tinggal bagaimana menjual dirinya. Dia punya prestasi untuk bisa meningkatkan ke level internasional. Harusnya kan begitu kan jenjangnya. Nah dari sekarang harusnya nabung. Satu, nabung prestasi, kedua nabung sponsor, ketiga ya nabung pengetahuan. Networknya hanya jangan di lokal saja. Harus nambah networknya ke luar negeri. Minimal katakanlah bukalah peluang ngobrol dengan katakanlah industri di luar. Semakin banyak ngobrol kan semakin banyak network, betul kan? Betul. Semakin banyak, gua kenal sama si A, si B, si C, akhirnya apa? Tahulah bagaimana mencari peluang untuk berlomba di luar. Begitu sih. Tadi nih mumpung Om Ical ngomong lomba, gimana tuh kalau kita katakanlah nih tadi kan udah nabung prestasi udah terus pengen ikut lomba nih. Ya caranya mendapatkan sponsor nih Om. Kalau modal nggak cukup nih Om, prestasi sama tadi skill aja nggak cukup gitu, gimana tuh caranya supaya kita bisa dapat sponsor mulai dari istilahnya kompetisi di tingkat
nasional maupun sampai bisa ke internasional. Om. Ya itu tadi harus meyakinkan bahwasanya saat ini kan kalau saya lihat ya dari beberapa teman-teman yang suka ikutan lomba atau dari komunitas yang ingin mencapai sebuah prestasi sehingga disupport oleh beberapa brand katakanlah atau toko sepeda atau apapun. Sebetulnya gini, kalau yang saya alamin si toko sepeda ataupun si support produk lokal ataupun produk luar itu harus melihat adalah sisi kitanya dulu. Jadi kitanya itu bagaimana sih? Sekarang ini kan ukuran sponsor itu adalah bagaimana caranya mengequalkan antara brand saya kepada apa yang akan kita support. Sehingga mendapatkan eye contact gitu kan biasanya kalau brand gitu kan. Betul. Ini susah gitu loh. Karena gini, di Indonesia itu kan bukan sesuatu hal yang khusus nih si atlet sepeda ini untuk ikutan sebuah lomba. Kadang kalau kita tidak dekat dengan brand, kalau kita tidak terkenal dengan sebuah nama kita, terutama di sosial media, di IG, di YouTube, ataupun di apapun, platform apapun, kadang-kadang nggak dilirik tuh sama brand. Betul nggak? Istilahnya nggak punya follower lah. Nah, caranya gimana? Caranya buat saya branding. Tipsnya adalah kitanya sendiri harus bisa menempatkan atau memposisikan si sosial media kita kepada fasilitas brand itu sendiri. Jadi semakin kita mengenal sebuah brand, semakin kita dekat dengan owner brand, semakin kita mendapatkan peluang untuk sponsor. Peluangnya besar lah. Nah, jadi kalau udah juara nih di apapun, di sepeda apapun ya, kalau kita udah juara, jangan lupa untuk membranding diri kita sendiri. Kadang-kadang saya lihat dari beberapa riders itu masih belum berani. Oh, kenapa Om? Kok belum berani? Ya itu tadi, karena gini, orang Indonesia itu kan susah untuk berbicara. Oh iya. Ya kan? Udah susah untuk melakukan gimana sih caranya membranding gitu kan? Oh iya. Membranding dirinya sendiri kan? Membranding, gue harus membranding gue di sosial media gitu. Nah, hal seperti itu yang jarang di training kan? Betul nggak sih? Betul. Mana ada? Mungkin kalau sekelas atlet nasional itu kan suka diajarin namanya public speaking. Iya, public speaking, betul. Atlet kita diajarin nggak? Enggak. Mestinya ada. Nih kayaknya harusnya Om Yura harus itu bikin. Iya, betul, setuju. Saya yang dukung nih. Iya, harus bikin. Jadi pelatihan namanya public speaking itu, how to branding itu penting untuk seorang riders. Bahkan kita sendiri gitu ya, branding gitu ya, supaya tadi brand itu melihat. Betul. Nah itu jarang ya. Apalagi kontak dengan toko sepeda aja jarang. Kenapa? Memang dia nggak pernah betulin sepeda nggak? Gini loh. Yang saya mungkin ini juga buat tips buat teman-teman di toko sepeda ya atau apapun. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk investasi kepada riders yang ada. Kenapa? Karena dengan begitu brand ini kan sama-sama berkembang. Iya betul. Betul nggak? Betul. Kalau udah sama-sama berkembang, terjadi win-win solution gitu loh. Kenapa? Ya riders memberikan prestasinya untuk brandnya akan mendapatkan sales. Ya kan, hasil penjualan dari produk itu sendiri. Betul. Nah, kadang-kadang toko-toko sepeda suka begini, ngapain sih support dia udah nggak ada namanya gitu kan? Salah ya Om ya. Karena kalau nggak dari sekarang dijadikan sebuah mutual kerjasama gitu ya, bareng-barengan nggak akan terjadi. Iya betul. Karena si atletnya merasa gue nggak pernah disupport, gue malu gitu kan, gue nggak berprestasi. Padahal kalau udah disupport pasti dia akan berprestasi. Oke, masih bareng gua Andre Prianto dan Om Ical Hart. Kita udah masuk ke sesi terakhir. Ini kita mau ada pertanyaan nih Om. Wah, banyak banget pertanyaannya, banyak banget. Tapi kalau yang ini kali ini lebih ke apa ya? Bisa dibilang best practice lah. Oke. Gitu ya kan. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Om. Kira-kira untuk basic latihan bersepeda untuk pemula atau mungkin yang sejak usia dini bisa dijelasin nggak Om tahap-tahapannya supaya kita bisa mungkin kalau atlet kita bisa mencetak lah gitu lah orang-orang yang mungkin bisa berprestasi.
gitu? Ya kalau basicnya bersepeda itu kalau saya lihat nih dari apa yang saya sudah lakukan, itu tadi tahapannya kita harus bermain dasar sepedanya dulu gitu loh. Nah, mungkin kalau dari anak-anak usia dini ya itu ada push bike. Push bike itu mengajarkan kita satu secara katanya secara psikologisnya itu akan membuat si anak itu punya keseimbangan. Balancingnya dia akan dapat ketika bermain sepeda itu karena memang bisa membalancing kata otak kiri otak kanan katanya gitu ya. Itu di push bike. Terus kalau jenjang berikutnya ya kalau setelah dia baik di push bike akan baik di BMX. Nah, BMX-nya itu basic juga biasanya. Karena kalau udah orang bermain BMX dia punya level yang lebih baik nanti pada saat di mountain bike atau di downhill. Nah, biasanya kalau pilihannya sekarang setelah bermain BMX akan melanjutkan dengan tinggi tubuh badannya, itu berkembang kepada main road bike atau cross country biasanya. Biasanya sih. Nah, tahapannya kalau udah bermain cross country dan road bike akan milih lagi. Saya akan nyaman di mana nih? Nah, kalau dia nyaman di cross country, biasanya akan naik ke jenjang berikutnya yaitu di all mountain atau downhill. Basicnya lagi kalau kita udah bermain sepeda, kita harus meningkatkan skill kita, ya daripada yang namanya agility, terus dari power, ya kan, terus skill kita harus naik lagi, kita harus bisa jump, ya kan, kita harus bisa melewati sebuah obstacle lainnya, bagaimana ngambil berm yang baik. Nah, itu semuanya ada di basicnya yaitu tadi di push bike sama BMX. Terus, tapi saya sekarang nggak mungkin kan main BMX gitu, nggak mungkin main push bike. Ya tidak apa-apa. Ada di beberapa kota di Indonesia bisa yang namanya pumping. Ya, contoh kalau di BSD adalah beberapa kayak BSD Extreme Park itu ada pumping. Nah, kita bisa latihan tuh namanya nikung atau ngambil berm gitu, ngambil beberapa rhythm gitu kan. Nah, itu kenapa? Itu basicnya untuk bermain di mountain bike. Jadi kita tidak hanya bermain begitu-begitu aja di track kalau kita tidak pernah latihan dengan baik dan benar. Gitu. Nah, menarik tuh. Tapi kalau anak sekarang itu ada nggak sih anak? Kalau dulu kan kita zaman kecil tuh kayaknya hampir bisa dibilang beli sepeda lah ya. Sekarang ada nggak tuh anak yang nggak main sepeda? Penasaran juga. Nah, kalau dibilang sekarang ada sih anak-anak sekarang nggak bermain sepeda, ada. Ada juga ya? Ada. Semua kayaknya nggak semua bermain sepeda. Tapi ya gini, kalau kita bandingkan dengan di luar tuh lebih seru loh. Gitu. Konon katanya di beberapa negara di luar, kalau di sekolah dasar itu dia harus ngikutin ekstrakurikuler bersepeda untuk bisa naik ke kelas berikutnya. Mantep Om. Nah, makanya nggak salah kalau di luar negeri itu jenjang karirnya bersepeda itu jelas ya. Karena dari sekolahnya udah diajarin. Dan pemerintahnya juga support. Ya, betul. Gitu. Kalau Om Ical sendiri nih apa harapannya nih terhadap dunia MTB nih khususnya di Indonesia nih Om? Menurut Om Ical gimana nih ada? Ya, saya sih berharap ya berkembang bukan hanya dalam artian berkembang pembelian sepedanya, tetapi juga berkembang juga terhadap dunia MTB itu sendiri. Oke, kita berharap sih support dari pemerintah kepada tadi fasilitas benar-benar bike park itu ada seperti di luar lah ya. Jadi kenapa? Karena dengan begitu akan ada namanya peningkatan devisa di sisi industri pariwisata, olahraga sepeda gitu kan. Iya, kan kita punya banyak ini Om, tempat sebenarnya. Iya, gunung banyak. Kan kita ada BUMN-nya juga tuh perhutani, kan punya lahan-lahan. Betul. Ya, wisata sepedanya harusnya lebih ditingkatkan. Karena dengan begitu kan dulu nih sebelum pandemik banyak teman-teman dari Singapura, dari Malaysia, bahkan dari Australia itu ke Indonesia itu pingin bermain sepeda
di gunung-gunung yang di Indonesia. Oh, keren. Banyak dulu. Tapi nggak merusak kan Om? Sorry nih Om. Tidak merusak. Sepeda nggak ini kan? Tidak. Nggak termasuk orang yang usil kan? Enggak, justru mereka senang bermain di sini. Kenapa? Satu, murah menurut mereka ya. Iya. Kenapa murahnya? Ya karena kalau dikonversi ke rupiah kan dolarnya mereka kan lebih tinggi. Lebih tinggi, betul loh. Gitu loh. Mereka banyak loh kalau mereka stay di Bali, contoh ya kalau mereka bermain di Bali, karena di Bali itu banyak beberapa tempat bermain sepeda. Itu kalau mereka stay di sana bisa 1 bulan, gitu. minimal 2 minggu. Oke. Bayangkan coba. Iya betul loh. Itu kan Iya. pemasukan. Dan mereka nggak hanya sendiri, mereka bawa Pasti family. bawa temen atau bawa Iya, bawa keluarga, family. ya. Iya. Jadi family-nya bermain di mana gitu, terus dianya bermain di katakanlah bike park yang ada di Bali, Iya. termasuk di Jogja. Iya. Itu destinasi yang memang dicari oleh mereka. Karena apa coba? Di Singapura kan jarang nggak ada bike park, ya kan? Ada lah, cuman Nggak ada hutan, Om. Iya, nggak ada gunung, Nggak ada gunung, nggak ada pantai, nggak ada gitu kan? pantai, betul. Jadi mereka seneng. Betul. Tinggal sekarang bagaimana caranya teman-teman di MTB ini kembali lagi, ayo gerakan bermain sepeda gunung. Bentar lagi kan udah tidak pandemik. Iya. Tapi bagus sih, justru kalau lagi pandemi begini, jangan-jangan peningkatan ini, kenapa banyak orang mulai sebenarnya mungkin nggak entah apa, mungkin ekstrimnya atau enggak, tapi saya ngeliatnya mungkin karena orang mencari kesempatan untuk bersepeda di gunung, karena kan tadi gunung kan jauh dari inilah hiruk pikuknya, udaranya bersih, itu kan bagus buat kesehatan juga ya, buat mental kita juga yang mungkin selama ini kerja di rumah Om. Eva nih udah hampir 2 tahun 3 tahun. Iya, bosan juga ya. Bosan juga Om. Nah, Om Ical terakhir nih, kira-kira ada pesan-pesan nggak atau kiat-kiat yang mungkin lo mau sampein nih? Tapi ini umum aja ya, bukan untuk orang yang apa khusus di MTB gitu ya, atau yang di olahraga ekstrim ya, supaya kita tetap ngerasa apa selamat saat bersepeda lah ya, ngerasa aman, nyaman, dan tentu selamat lah dalam goes ya, goes dalam bersepeda. Ya, yang paling penting sih setiap kita mau keluar rumah, pastikan bahwasanya kita bermain sepeda apapun aman dulu buat diri kita sendiri. Kalau sudah aman buat diri kita sendiri, maka akan aman buat sekitar kita. Iya. Satu tadi, pada saat kita keluar dari rumah, ya kita izin, itu udah pasti. Tahu bahwasanya ada rambu-rambu yang boleh dan tidak. Dan kalaupun tidak ada rambu-rambu yang boleh dan tidak buat pesepeda, minimal kita tahu menghormatin untuk pengguna kendaraan lain. Iya. Itu sih intinya. Jadi kalau kita bermain di road bike, mau di jalanan manapun yang ada di Indonesia, mau di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Bali, Surabaya, dan segala macam, aman buat diri kita sendiri, aman buat pengguna yang lainnya. Kalau kita bermain di gunung, katakan bermain mountain bike, itu juga gitu. Aman buat kita sendiri, tahu batasan kita, dan aman juga buat orang lain. Artinya apa? Kalau kita udah bermain di track tertentu, kadang-kadang kan lebarnya trek itu tidak lebar seperti jalan raya. Iya. Itu pentingnya adalah kalau kita udah mau berhenti, jangan berhenti sembarangan. Artinya oh ini aman nggak sih buat pesepeda lain kalau kita berhenti di tengah-tengah? Otomatis kan betul. Tidak akan aman. Maka kita harus bergeser ke tempat yang lebih aman buat diri kita sendiri dan pesepeda lainnya. Supaya pesepeda lain juga bisa aman. Itu. Udah begitu, jangan lupa sampah bawa pulang. Nah, kaitannya tadi nih ke gunung nih. Iya. Jangan sampai kemudian udah dikasih tempat, terus ternyata malah kok. Nah, kemarin kan ada, kalau nggak salah saya nonton di mana tuh yang banyak yang kemudian orang pada buang sampah tuh di gunung kan, udah operasi kan, lucu juga. Orang seneng katanya pencinta alam. Buang sampah sembarangan. Nah, mudah-mudahan MTB nggak gitu. Nggak gitu. Sebetulnya teman-teman MTB jarang bawa minuman karena mereka bawa blender sendiri atau bawa botol yang ada di frame gitu ya. Hanya kadang-kadang suka lupa. Habis di warung tertentu buangnya di mana saja. Berarti benar tuh Om ya tadi ya, harus jangan lupa sampah dibawa pulang.
Oke, Fred, Ya. itu tadi obrolan gue bareng Om Ical Hart ya Om, soal kiat-kiat selamat dan aman dalam bersepeda gunung ya Om. Ya, betul. Nah, terima kasih Om Ical. Sama-sama, Om thank you, Ical. Bang. Udah bersedia datang ngobrol Makasih, dengan sama-sama. Pressroom TV dan berbagi ilmu ya. Amin. Nah, ini udah luar biasa lah, udah keliling-keliling nih Om ya. Ya. Nah, ini kan ilmu yang istilahnya pengetahuan baru ya Om ya. Ya. Gitu, semoga tema kali ini bisa jadi referensi Om ya. Amin. Buat teman-teman ya, terutama yang berkiprah di MTB Om ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Gua Andre Prianto, sampai jumpa di episode berikutnya pekan depan. Terima kasih. Salam sehat Om. Salam sehat.